Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya kita ada sebagaimana kita ada, semua karena kasih karunia Tuhan. Saya percaya pertolongan Tuhan dan pernyataan Tuhan selalu nyata bagi setiap hidup kita. Yang percaya katakan amin. Mari kita siapkan hati kita akan masuk ibadah kita akan mulai ibadah kita. Mari sebelumnya kita berdoa. Tahan-intinya kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Buat kasih-Mu, buat penyertaan-Mu, buat pertolongan-Mu bagi setiap hidup kami Tuhan. Kami percaya kami ada sampai saat ini Tuhan. Semua karena Engkau Tuhan. Karena kebaikan-Mu ya Bapa bagi setiap kami Tuhan. Dan kalau kami sebentar ingin masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan, biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap kami, setiap hati kami, urapan-Mu. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjagai engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Amin Tuhan. Kami mau memuji-Mu lebih lagi. Kami ingin masuk hadirat-Mu. Kami mau memuji-Mu Tuhan. Karena Engkau baik ya Bapa. Kau baik Tuhan. Kau dahsyat ya Bapa. Biarlah penyertaan-Mu selalu bagi setiap kami Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Ya Rabba Syaralaba. Amin. Yes Lord. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu.
pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Merasakan kebanyakan, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Yes, Lord. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi katakan, ku mau memuji-Mu, yes Lord. Ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus ya. Mari sekali lagi katakan semua kemuliaan, yes Lord, dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Raja-Ku. Segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Biar Bapak Ibu saja yang di rumah katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian.
Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Hanya bagimu Tuhan. Muliakan penyembahanmu, angkat suaramu sembah Dia. Yesus Tuhan, ku sembahmu Tuhan. Kau dahsyat Tuhan, Kau baik Bapa. Haleluya Tuhan. Yesus Tuhan, ku mau sembahmu Tuhan. Muliakan penyembahanmu, angkat suaramu, angkat hatimu. Yes Lord. Sembah Tuhan, sembah Tuhan, sembah Dia. Yes Kau yang luar biasa Tuhan, Kau baik ya Bapa. Baik ya Bapa, Kau baik Tuhan, Kau dahsyat Bapa. Kami lebih sungguh lagi sembah Dia. Sembah Dia dalam roh. Layak disembah Tuhan, layak ditinggikan Tuhan. Kau dahsyat Bapa, Kau baik Tuhan. Yes Bapa, ya Allah, amin Lord. Ya Allah, yes Tuhan. Ya Allah, Dia katakan ya Allah, ya Allah, Kau baik Tuhan. Amin, amin, amin. Ya Allah, Dia bagiku. Ya Allah, Ya
Ya Yesus baik. Dia baik bagiku. Mari lebih sungguh lagi, ke suaramu, angkat hatimu, katakan perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah. Mari sekali lagi lebih sungguh katakan perbuatannya besar. Yes Lord. Perbuatannya besar. Perbuatannya besar. Pujilah Namanya pujilah. Mari sekali lagi katakan pujilah namanya. Oh, mari berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya Tuhan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biar segala kemuliaan, hormat, sorak-sorai pujian hanya bagi namamu ya Yesus. Engkau kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kita percaya, kita siap memuji nama Tuhan lebih lagi saudara. Amin. Amin. Sukacita surga ada di tempat ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku miliki di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari saudara kita naikkan pujian ini. Katakan hanya Yesus milik kita di surga. Hanya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau, hanya engkau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Mari nyatakan imanmu. Kuatku, kau sumber kuat kami Tuhan. Yes, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Selamanya. Mari berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Kau terdahsyat selama-lamanya Tuhan. Mari sama-sama saudara kita akan mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga. 1.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mendengarkan pesan dari tim teologi pusat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah. Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan.
Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita. Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan saat ini. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Berikan kemuliaan terbaik buat Tuhan kita.
Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Kau memberiku Tuhan kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Mari lebih lagi nyatakan, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ya Yesus, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku kemenangan. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucap syukur buat hari ini, buat kesempatan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Nyatakanlah isi hati-Mu bagi kami, supaya hati kami boleh diterangi oleh firman-Mu. Hati kami boleh dituntun oleh firman-Mu, supaya kami melihat terang firman Tuhan dan membuat jalan kami semakin indah ke depan. Memasuki tahun 2021, kami mau sepanjang tahun ini jalan kami dituntun oleh terang firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Bagi saudara yang ada di rumah, di mana saat ini kita sama-sama harus berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga dari segala hal-hal yang kurang menguntungkan. Tetapi saya percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam situasi ini. Kita memasuki tahun 2021 masih dalam suasana pandemi. Tapi saudara, saya mau sampaikan, Tuhan lebih dahsyat daripada pandemi. Tuhan mampu menghancurkan semua kuasa pandemi yang ada di Indonesia. Kita terus berdoa. Nah, hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-35. Yohanes 4 ayat ke-35, demikianlah firman Tuhan. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai.
Saudara, Tuhan Yesus mengatakan ayat ini ketika dia bertemu dengan seorang wanita Samaria di tepi sebuah sumur. Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan wanita itu, kemudian dia menuntun wanita itu untuk bertobat. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada murid-muridnya, lihat ladang sudah menguning dan siap untuk dituai. Padahal waktu itu musim penuaian masih 4 bulan lagi, belum waktunya menuai. Tapi Tuhan Yesus berkata, sekaranglah waktunya. Secara mata rohani, Tuhan Yesus mengatakan bahwa inilah saatnya penuaian. Yang dimaksud Tuhan Yesus tentunya bukan menuai gandum atau padi atau yang lain. Tapi menuai jiwa-jiwa yang begitu berharga di mata Tuhan. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk jiwa-jiwa. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk berkorban dan merebut jiwa-jiwa dari neraka dan masuk ke dalam hidup yang kekal. Begitu cintanya Tuhan Yesus kepada jiwa-jiwa. Dan dia berkata, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Apa maksudnya? Itulah jiwa-jiwa. Sejak Yesus datang ke dunia, masa penuaian sudah tiba. Saat itulah jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan, semuanya siap untuk dituai. Yesus datang ke dunia mau menyelamatkan kita semua. Nah, saudara sekalian, jadi Tuhan Yesus berkata waktu itu ladang sudah menguning. Artinya sejak Yesus hadir di dunia ini dan sejak Yesus mendirikan gereja Tuhan, itulah saatnya gereja menuai. Jadi gereja didirikan, dibangun oleh Tuhan Yesus adalah untuk menuai jiwa-jiwa. Gedung-gedung yang didirikan, tempat-tempat yang dipakai buat menampung jiwa-jiwa, itulah lumbung-lumbungnya. Makanya kita juga butuh tempat-tempat ibadah untuk menampung jiwa-jiwa yang diselamatkan. Nah, saudara, ini mengingatkan kita semua saat ini bahwa kita hamba-hamba Tuhan ataupun jemaat Tuhan, saat inilah saat yang tepat untuk menuai. Tidak usah menunggu 4 bulan lagi, tahun depan, kapan-kapan. Gereja harus peka untuk hal ini. Gereja harus sadar bahwa inilah saat menuai. Sekalipun Indonesia sedang dilanda pandemi, tetap firman Tuhan ini berlaku. Inilah saat yang tepat untuk menuai. Oleh karena itu saudara sekalian, siapkan diri kita. Siapapun kita yang sudah percaya Yesus, kita dipanggil untuk pekerjaan yang paling mulia ini. Pekerjaan yang paling indah. Pekerjaan yang paling penuh dengan sukacita, yaitu menuai jiwa-jiwa. Membawa orang datang kepada Yesus, bertobat, diselamatkan, masuk ke dalam gereja seperti kita saat ini. Beribadah kepada Tuhan. Dan terus kita juga dilatih untuk berdoa untuk jiwa-jiwa yang lain. Nah, saudara sekalian, inilah saat yang sangat indah. Gereja jangan memandang ini masa-masa yang suram. Gereja jangan memandang ini masa-masa yang sulit. Justru yang sulit itu, disitulah masa penuaian yang paling hebat. Oleh karena itu saudara sekalian, mari kita peka dan sadar akan hal ini. Inilah saatnya menuai. Tuhan Yesus sudah lakukan hal yang jauh lebih sulit. Saudara, kalau dilihat dari menabur, kemudian merawat tanaman, dan menuai, menurut saudara, mana pekerjaan yang paling mudah?
Menabur bukan pekerjaan yang mudah. Memelihara dan menjaga bukan pekerjaan yang mudah sepanjang bulan. Tetapi menuai adalah pekerjaan yang paling indah, yang paling mudah, yang paling menyenangkan. Oleh karena itu saudara, mari kita saat ini gereja Tuhan, ayo bersuka cita. Kita menyanyikan lagu-lagu penuaian. Penuaian besar sudah tiba. Kita nyanyikan dengan sukacita. Inilah waktunya kita menuai. Nah saudara sekalian, mungkin saudara berkata bagaimana caranya kita menuai. Saudara sekalian, menuai itu dibutuhkan sabit. Zaman dulu belum ada mobil untuk menuai. Belum ada traktor untuk menuai. Yang ada hanya sabit. Nah itulah yang Tuhan katakan. Bahwa ambillah sabitmu. Asalah sabit. Asa sampai tajam. Lalu pakailah sabit itu untuk menuai jiwa-jiwa. Saudara, sabit berbicara tentang doa. Doa. Untuk menuai. Yang dibutuhkan doa. Sabit yang tajam artinya doa yang diperbanyak. Doa yang terus menerus dilakukan. Memohon kepada Tuhan yang mempunyai tuaian. Memohon supaya di mana kita ditempatkan, kita dipakai Tuhan untuk menjadi penuai. Kalau hidup saudara mau hidup bersuka cita, jadilah penuai. Itu saat yang paling menyenangkan. Oleh karena itu kita pertajam sabit kita. Pertajam sabit. Banyak doa. Sekarang kita memang tidak banyak berkumpul di tempat-tempat, tapi kita bisa berdoa di rumah-rumah. Berdoa buat orang yang mau kita tuai. Mungkin saudara punya teman, saudara punya family, saudara punya orang-orang di sekitar kita yang belum percaya Tuhan. Berdoa. Mohon Tuhan selamatkan mereka. Mohon Tuhan ubah hati mereka. Supaya mereka bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini adalah suatu hal yang paling indah. Kalau kita lihat dia berlutut di bawah kaki Tuhan. Nah saudara sekalian, oleh karena itu kita doa, sabit kita pertajam terus. Saya bersyukur di gereja kita ini sudah ada doa pagi. Setiap jam 6 sampai jam 7. Sudah berlangsung beberapa hari ini. Sungguh hadirat Tuhan luar biasa. Kita berdoa bersama-sama. Bahkan sekarang bukan saja berdoa tiap minggu. Tiap pagi kita bisa datang di hadapan Tuhan. Dengan menggunakan media. Menggunakan Zoom. Nah saudara sekalian, saya berharap kita semua juga jemaat Tuhan ambil bagian dalam doa pagi. Ayo kita mulai pertajam sabit kita. Doa bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tapi doa buat yang lainnya juga. Buat orang-orang yang belum percaya Yesus. Supaya mereka diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Mari kita pertajam sabit itu. Saya mengajak kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Ayo kita ikut doa pagi. Ini program dari Tuhan yang luar biasa. Setiap jam 6 kurang 10 menit kita mulai ada di depan laptop, di depan HP kita. Kita mulai membuka Zoom. Kita mulai mendengarkan puji-pujian. Kita mulai menyembah Tuhan. Lalu kita mulai menyampaikan isi hati Tuhan. Ada yang mendapatkan penglihatan, boleh disampaikan. Ada yang mendapatkan suara Tuhan lewat firman Tuhan, boleh disampaikan. Lalu kemudian kita berdoa buat apa yang sudah dinyatakan oleh Tuhan. Kemudian kita masuk ke dalam perjamuan kudus. Saudara, sekarang perjamuan kudus tidak harus ditetapkan sebulan sekali.
juga tidak ditetapkan seminggu sekali. Tuhan Yesus berkata, pada saat kamu melakukannya, tiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Mengingat akan pengorbanan aku di kayu salib, kata Yesus. Setiap kali kamu mengadakan. Jadi perjamuan kudus itu bukan saja diadakan setiap bulan, setiap minggu, setiap kali. Jadi sekarang di tiap doa pagi kita selalu mengadakan perjamuan kudus. Nah saudara, perjamuan kudus ini kita boleh lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena setiap hari seharusnya kita mengingat kebaikan Tuhan. Pengorbanan Tuhan di kayu salib yang menyelamatkan kita. Yang membuat kita punya pengharapan untuk hidup yang kekal. Nah setelah perjamuan kudus selesai, maka masuk juga kita saling mendoakan. Ada chat yang disampaikan. Mohon doakan saya sakit, mohon didoakan anak saya mau dioperasi, tolong didoakan saya mau masuk sekolah, tolong didoakan keuangan saya, tolong didoakan pekerjaan saya. Ini semua, ayo kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Butuh waktu sekitar 1 jam sudah cukup. Kalau masih ada yang perlu dilayani, kita masih bisa tambah setengah jam lagi. Untuk khusus yang mendoakan. Nah saudara sekalian, jadi doa pagi ini salah satu alat penuaian buat kita. Alat yang dipakai untuk mempertajam dan kita bukan hanya sekali tiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu. Kita berdoa terus. Memang bukan waktunya untuk kita malas-malasan saat ini. Kalau musim penuaian sudah tiba, kita tidak boleh malas-malasan. Ayo kita menuai. Ayo kita menuai. Ini pekerjaan yang indah. Saudara, nanti yang ketika kita masuk ke surga, Tuhan hanya bertanya. Pertama, apakah engkau kenal kepadaku? Yang kedua, apa yang kau bawa? Kita dengan bangga berkata, Tuhan aku kenal engkau. Aku sudah terima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Dan sekarang aku membawa jiwa-jiwa. Aku membawa famili-familiku yang belum bertobat dan sudah bertobat sekarang. Aku membawa teman-temanku untuk ikut ambil bagian di dalam kerajaan Allah. Saudara sekalian, inilah sukacita besar. Nah, dalam kita berdoa bersama-sama inilah Tuhan akan berkenan. Tuhan akan bersorak-sorai. Inilah saatnya Roh Kudus bekerja habis-habisan. Pak Gembala Pembina kita Pak Niko mengatakan inilah penuaian yang terakhir dan yang terbesar. Nah mari kita gunakan sabit kita. Jangan ada yang membuat sabitnya tumpul. Ayo kita pertajam sabit kita. Mulai bangun pagi. Mulai berdoa. Jam 6. Mulai kita buka Zoom kita. Mulai memuji Tuhan. Mulai berdoa. Kita mengerang buat negara kita. Supaya negara Indonesia diselamatkan. Supaya kota kita Bekasi diselamatkan. Kabupaten Bekasi diselamatkan. Kita berdoa juga buat pulau-pulau lain diselamatkan. Kita punya misi ke Kalimantan Barat. Kita selamatkan Kalimantan Barat. Kita punya misi ke Pulau Jawa, selamatkanlah Pulau Jawa. Kita punya misi ke Bali, selamatkanlah Bali. Kita punya misi ke Kupang, selamatkanlah Kupang dan Pulau Rote. Nah saudara sekalian, inilah saat yang paling exciting. Mari kita mulai doa. Tiap kali kita berkumpul, kita berdoa. Kita minta jiwa-jiwa diselamatkan. Saudara saya yakin Indonesia tidak sama lagi. Tahun 2021 Indonesia tidak sama lagi. Penuaian besar pasti terjadi di tiap-tiap pulau di Indonesia. Nah saudara sekalian, mari kita sama-sama saat ini bersatu padu, bersehati untuk menuai.
Ada gembala-gembala di tiap-tiap cabang. Itu gembala-gembala punya tanggung jawab penuaian. Ada pengerja-pengerja di tiap-tiap cabang. Itu pun pengerja mempunyai tanggung jawab penuaian. Bersatu padu, bersehati, berdoa bersama-sama. Merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Memohon untuk jiwa-jiwa diselamatkan. Firman Tuhan berkata, maka aku akan melakukannya. Saudara, kalau kita sudah mengambil bagian kita dalam doa, maka Tuhan akan mengambil bagiannya. Mencurahkan roh kudusnya. Mencurahkan roh pertobatan. Mencurahkan roh keselamatan buat kota kita. Sehingga kita akan melihat suatu hal yang sangat indah terjadi. Orang menangis menerima Tuhan. Pengusaha-pengusaha menangis berlutut di bawah kaki Tuhan. Pekerja-pekerja menangis bersujud di bawah kaki Tuhan. Orang-orang yang menyembah berhala meninggalkan berhalanya. Lalu mulai berlutut menyembah Tuhan Yesus. Bukankah ini sesuatu yang sangat indah? Nah, saudara sekalian, penuaian terakhir dan terbesar jangan sampai kita lewatkan. Dan juga jangan sampai kita tidak membawa apa-apa. Kita membawa jiwa-jiwa di hadapan Tuhan. Mari kita mulai berdoa. Ya, gereja kita sudah masuk on the track, mempunyai visi yang sangat bagus. Berdoa pagi, setiap pagi menyediakan diri untuk Tuhan. Saudara, saya ingat Maria ketika Yesus datang ke rumahnya. Dia menyediakan waktu buat Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus sedang berbicara, dia ada mendengarkan. Dia ada dekat dengan Tuhan. Dia mau bersekutu dengan Tuhan. Dan Yesus berkata, Maria ini sudah mengambil bagian yang terbaik. Yang terbaik dalam hidupnya. Dan luar biasa, kita pun mau ambil bagian yang terbaik. Ya, berdoa bersama-sama, ayo kita mulai. Saudara sekalian, dalam penuaian ini, gembala pembina kita juga mengingatkan kepada kita semuanya. Ya, penuaian ini membutuhkan banyak biaya. Penuaian ini harus ada harga yang harus dibayar, saudara. Oleh karena itu, saudara, kita pun saat ini diajarkan untuk melakukan pemberian-pemberian. Persembahan-persembahan kita. Persembahan-persembahan saudara itu akan dipakai untuk masuk ke dalam penuaian besar. Ya. Banyak hal yang dilakukan oleh gereja saat ini. Kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan harus ditanggulangi di gereja ini. Nah, saudara, gembala pembina kita juga mengajarkan supaya kita memberikan buah sulung di bulan Februari. Bukankah ini sudah kebiasaan kita? Sudah 10 tahun kita lakukan hal ini, saudara. Dan bagi yang melakukannya akan melihat kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya, dalam pekerjaannya, dan dalam usahanya. Buah sulung yang biasa kita bagikan di bulan Februari, mari kita lakukan, saudara. Mari kita lakukan, kita mulai berdoa mulai saat ini. Bahwa yang buah sulung itu adalah sesuatu hal yang sungguh-sungguh Tuhan berkenan. Kita berdoa supaya ini dipakai juga untuk jiwa-jiwa. Penuaian membutuhkan biaya. Kita berdoa supaya ini bisa dipakai untuk penuaian. Nah, saudara sekalian, di dalam masa pandemi ini, saya pun saat ini diberikan tugas oleh Tuhan untuk menuai di Kalimantan Barat. Terima kasih buat gembala rayon kita Pak Andi Markus yang mengutus saya ke Kalimantan Barat. Saudara, di Kalimantan Barat itu kita membuka banyak gereja. Dan saat ini ada 4 gereja yang sedang mempersiapkan untuk membangun lumbung-lumbung gereja. Membangun 4 cabang sedang mempersiapkan diri dengan mempersiapkan tanahnya dan sebentar lagi mempersiapkan pembangunannya. Saya katakan, ayo mulai cepat bangun lumbung-lumbung.
Cepat bangun gereja-gereja tempat jiwa-jiwa yang diselamatkan. Cepat bangun. Saya percaya Tuhan akan menyediakan segala sesuatunya. Tuhan akan menyediakan dananya. Tuhan akan menyediakan pekerjaannya. Saudara, gereja-gereja besar sebentar lagi akan bermunculan di Kalimantan Barat. Ya, saya bersyukur di Nangapino kita membangun sebuah gereja dengan kapasitas 1.000 jiwa. Ya, Tuhan suruh buat yang besar. Ini penuaian besar. Buat gedung yang besar. Dan saya percaya sebentar lagi akan dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang diselamatkan. Saudara sekalian, ladang sudah menguning kata Tuhan. Jangan tunggu lagi. Inilah waktunya. Bangun rumah Tuhan. Bangun. Tentu Tuhan inginkan kita sediakan lumbungnya. Maka penuaian pasti terjadi. Saya ingat papa mertua saya dulu. Ketika dia ingin punya mobil, rindu dia pengen punya mobil tapi tidak mampu. Suatu saat dia pulang ke rumah, dia bawa ban mobil. Istrinya bertanya, untuk apa ini ban? Ya sekarang kita beli bannya, nanti kita beli mobilnya. Dia bawa, dia sayang, dan dia pun berdoa. Kalau sekarang hanya ban yang dia mampu beli, sebentar lagi mobilnya pun dia bisa beli. Puji Tuhan, tidak lama kemudian Tuhan bekerja. Datanglah mobil yang pertama di rumahnya. Dan saudara sekalian, iman harus ada. Dalam penuaian kita butuh iman. Ya, mari kita saat ini punya iman yang teguh. Bahwa kalau kita bangun gedung gereja, pasti jiwa-jiwa akan memenuhi gedung itu. Dan saudara sekalian, mari kita terus memberikan segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita kembalikan persembahan-persembahan kita. Baik perpuluhan dalam zaman pandemi ini, jangan saudara kendor memberikan perpuluhan. Terus memberikan perpuluhan itu. Justru kalau kita kendor, nanti kuasa Tuhan pun tidak akan memenuhi kita semuanya. Tingkap-tingkap langit yang dijanjikan pun tidak akan terbuka lagi. Tingkap-tingkap langit yang dulunya berkat turun akan berubah menjadi langit tembaga yang tertutup. Oleh karena itu, saudara, dalam zaman yang sulit ini pun jangan berhenti memberi. Kalau saudara sudah membiasakan persembahan perpuluhan, berikanlah persembahan perpuluhan. Dan kalau saudara sudah biasa memberikan buah sulung di bulan Februari, berikanlah buah sulung itu, saudara. Semua bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, saya mengajak kita semuanya untuk mempunyai semangat menuai. Inilah waktunya. Inilah waktunya kita berdoa buat family kita yang belum percaya. Inilah waktunya kita berdoa buat sahabat-sahabat kita yang belum percaya. Inilah waktunya kita berdoa bagi kaum-kaum radikalisme yang ada di Indonesia ini. Supaya mereka bertobat kepada Tuhan. Mereka sedang di persimpangan menunggu keselamatan dari Tuhan. Nah, saudara sekalian, mari kita persiapkan diri kita. Ya, mulai kita siapkan sabit kita. Mulai menuai. Kita punya semangat penuaian. Ingat saudara, Yesus berkata, ladang sudah menguning, siap untuk dituai. Mari kita siapkan diri. Ada semangat menuai. Terus kita ini mau dipakai Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa. Saudara, betapa indahnya kalau jiwa-jiwa bertobat dan terima Yesus. Bukankah itu suatu keindahan yang luar biasa yang tidak bisa dinilai dengan materi? Oleh karena itu, saya mengajak kita, ayo punya semangat penuaian. Dimanapun saudara berada, berdoa untuk jiwa-jiwa di sekelilingmu. Saya percaya berkat Tuhan akan mengalir dalam hidup kita. Tuhan sangat menyukai penuaian itu. Tuhan sangat menghargai jiwa-jiwa. Tuhan menunggu doa-doa kita naik ke atas. Dan ketika waktunya tiba, doa-doa kita akan berubah
menjadi jiwa-jiwa. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu, mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu. Mengucap syukur buat keselamatan bagi kami semua. Kami orang yang sudah diselamatkan, bukan karena kami hebat, tapi Tuhan kasih-Mu yang sudah Kau curahkan di kayu salib. Kau sudah berkorban bagi kami. Terima kasih buat keselamatan. Terima kasih kami boleh didoakan oleh orang yang terdahulu supaya kami mengenal Yesus. Dan sekarang kami mau menjadi alat-Mu Tuhan. Supaya kami juga menjadi pendoa-pendoa, menjadi rumah doa-Mu. Supaya banyak jiwa-jiwa pun diselamatkan. Tuhan, kami rindu surga-Mu akan penuh dengan jiwa-jiwa. Kami tidak mau diselamatkan sendiri. Kami tidak mau egois. Kami mau dipakai Tuhan. Kami mau dipakai Tuhan dalam masa penuaian ini. Kami tidak mau melewatkan masa penuaian yang indah ini Tuhan. Kami mau Tuhan supaya bersama yang lain kami memperoleh hidup yang kekal. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga jemaat-Mu ya Tuhan. Untuk mendukung program penuaian ini Tuhan. Pertama dengan berdoa bersama-sama. Kedua juga memberikan kebutuhan untuk penuaian ini. Berikanlah hati yang memberi. Hati yang memberi di dalam nama Yesus. Tercurah berkat Tuhan atas jemaat-Mu Tuhan. Yang saat ini dalam kesulitan Tuhan tolong Tuhan supaya dibebaskan dari ikatan ekonomi. Yang sakit Engkau bebaskan dari kuasa penyakit. Yang dalam keadaan kelemahan diberikan kekuatan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau menikmati sukacita penuaian ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Jemaat, telah banyak kesaksian yang disampaikan oleh jemaat Tuhan setelah mengikuti doa pagi GBI Rayon 18. Oleh sebab itu, kami rindu untuk mengajak jemaat mengikuti doa pagi yang diadakan via Zoom setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 6 pagi. Zoom sudah dibuka pada pukul 6 kurang 10 menit. ID Zoom yaitu 895 8189 6233 dengan passcode doa pagi. Ikuti United Prayer Tour yang diadakan setiap hari Selasa dan Rabu pukul 9 malam via Zoom. ID Zoom yaitu 891 8221 0422 dengan passcode Unity. Ikuti pemuritan yang diadakan di Rayon 18 yang akan dimulai pada 19 Januari 2021 pukul 7 malam. Mari daftarkan diri Anda melalui link yang ada di layar. Ibadah onsite atau tatap muka GBI Mega Bekasi akan diadakan pada hari Minggu 7 Februari 2021. Ibadah diadakan 2 kali, yaitu pada pukul 8 dan 10 pagi. Apapun yang ku buat dan yang aku katakan, kerajaan-Mu nyatalah. Hidup ini ku bawa sebagai persembahan yang hidup. Kau pribadi yang selalu ada, menjawab jelas setiap tanya. Kau tak akan ku lepas, apapun yang terjadi. Ku ikatkan hidupku kepadamu. Takkan ku meninggalkan kasihku yang semula kepadamu, penyelamatku.
rangka menghadapi pandemi COVID-19, Rayon 18 mengadakan aksi peduli, yaitu melakukan pembagian sembako gratis kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi. Kepada jemaat yang rindu untuk menabur dalam rangka aksi peduli ini dapat melakukan transfer melalui rekening atau QR yang terdapat di layar. Ini ku bawa sebagai persembahan yang hidup. Telah dibuka penerimaan murid baru TK PAUD Bintang Bersinar untuk tahun ajaran 2021-2022. Untuk tahun ini, uang pangkal bebas. Daftarkan anak Anda di TK Bintang Bersinar Mega Bekasi atau di TK Bintang Bersinar Cibitung. Untuk informasi dapat menghubungi Miss Yeni di 0812 9384 2900 atau dapat menghubungi Miss Lily di 0895 3724 91861. Jemaat dapat mendukung pelayanan GBI Rayon 18 dengan mentransfer atau men-scan QR yang tertera di layar. Bapa yang di surga, saat ini kami akan memberikan persembahan kami lewat media, lewat transfer, lewat barcode, dan juga yang lain. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan persembahan kami. Puji nama Tuhan, kita ada di penghujung ibadah kita. Mari sama-sama kita fokus lagi kembali sama Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan, kalau kami boleh bersama-sama ibadah Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan, terima kasih buat hadirat-Mu, terima kasih buat lawatan-Mu Tuhan. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan, Bapak Niko Nyotora Harjo dan keempat wakilnya Tuhan. Kiranya Tuhan pengharapan-Mu, visi-Mu lebih lagi Tuhan turun atas Bapak gembala pembina kami Tuhan. Juga kesehatan dan kekuatan Tuhan Kau berikan Tuhan untuk gembala pembina kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala Rayon kami Tuhan, Bapak Andi Markus Tuhan dan wakil-wakilnya Tuhan. Biar kiranya Tuhan pengurapan-Mu Tuhan turun Tuhan atas Bapak Gembala kami di tempat ini Tuhan. Juga Tuhan kesehatan, perlindungan-Mu yang sempurna ada Tuhan untuk Bapak Gembala Rayon kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gembala cabang, gembala ranting dan gembala-gembala kul Tuhan di gereja GBI Rayon 18 Tuhan. Juga perlindungan yang sama Tuhan berikan untuk para pemimpin-pemimpin kami di tempat ini. Juga kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan, yang saat ini Tuhan sedang mengalami pandemi Tuhan. Biarlah kiranya kuasa-Mu Tuhan yang menyelamatkan bangsa kami, kuasa-Mu Tuhan yang menopang bangsa kami. Berkati Tuhan pemimpin negara kami Tuhan, Bapak Jokowi, Wakil Presiden dan seluruh jajarannya Tuhan. Biar kiranya hikmat marifat-Mu Tuhan Kau berikan Tuhan bagi para pemimpin bangsa kami, agar apa yang menjadi isi hati-Mu terjadi Tuhan di bangsa kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para jemaat di GBI 18 Tuhan. Kiranya perlindungan yang sempurna ada untuk setiap jemaat di GBI 18. Inilah doa-doa kami Tuhan. Kalau sebentar sebelum kami selesai beribadah, kami mau terima berkat dari hamba-Mu. Jemaat yang kekasih, mari kita angkat tangan dan hati kita di hadapan Tuhan. Saudara yang kekasih, pulanglah dengan penuh damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih Yesus Kristus Tuhan kita, serta persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai siang ini dan sampai Engkau datang kembali
menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan, amin, amin, amin.